Coba Anda bayangkan situasi ini sebentar. Anda sedang menaruh sebuah laptop gaming mutakhir yang harganya puluhan juta di atas sebuah timbangan. Terus, di sebelahnya Anda menaruh sekarung beras merah. Oke, ini awal yang menarik. Keduanya kebetulan sama-sama punya berat 2 kilogram. Nah, terdengar sangat konyol kan kalau kita menganggap nilai ekonomi dari kedua barang ini tuh sama persis. Jelas itu perbandingan yang sangat tidak masuk akal kalau kita bicara harga sehari-hari. Tapi, percaya atau tidak, menyamaratakan berat dari triliunan jenis barang ke dalam hitungan satuan kilogram itu adalah salah satu instrumen utama yang dipakai negara kita. Maksudnya, untuk melacak pergerakan ratusan triliun rupiah setiap bulannya. Ya, dan saya tahu itu terdengar seperti metode yang sangat serampangan ya, apalagi kalau kita cuma melihat di permukaannya saja. Betul banget. Tapi pendekatan itu sebenarnya punya dasar matematis dan administratif yang sangat beralasan. Terutama pas kita benar-benar berhadapan dengan kompleksitas perdagangan internasional di dunia nyata. Oke, mari kita urai hal ini dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan membedah secara khusus laporan Indeks Unit Value Ekspor-Impor Indonesia dengan fokus pada rilis data bulan Februari 2026. Tepat. Dan sebagai catatan untuk Anda, laporan ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Mereka nggak asal comot angka dari angan-angan ya. Mereka ini memproses jutaan lembar dokumen kepabean nyata dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen yang sangat masif itu ya? Iya, mulai dari pemberitahuan ekspor barang atau PEB, lalu PIB untuk impornya, sampai ditambah lagi data lalu lintas pos dari PT Pos Indonesia. Jadi datanya ini sangat solid. Sangat komprehensif. Dan BPS mengolah semua itu jadi satu indeks. Nah, sebelum kita melihat grafik angkanya itu naik atau turun, saya mau tanya dulu nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan indeks unit value ini? Karena mungkin banyak dari Anda yang mengira ini cuma sekedar rekap harga barang. Iya, itu kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Banyak orang ngira indeks ini itu sama kayak label harga di supermarket. Padahal bukan, sama sekali bukan. Terus apa bedanya? Indeks unit value ini sebenarnya adalah indikator makroekonomi yang raksasa. Pemerintah pakai indeks ini tuh krusial banget buat dua fungsi utama. Oke, fungsi pertamanya apa? Yang pertama, indeks ini jadi instrumen untuk menghitung PDB atau produk domestik bruto kita atas dasar harga konstan. Nah, istilah harga konstan ini kan lumayan sering ya mondar-mandir di berita ekonomi. Tapi bisa dijelaskan secara lebih membumi nggak? Kayak, kenapa kita ngitung nilai uangnya aja seperti biasa? Karena nilai uang itu bisa nipu. Gini, coba Anda bayangkan Anda punya bisnis sepatu. Oke, bisnis sepatu. Di tahun lalu, Anda berhasil bikin dan jual 10 pasang sepatu. Harganya taruhlah Rp100.000 per pasang. Berarti omset Anda Rp1 juta kan? Benar, 1 juta. Terus masuk tahun ini, perekonomian lagi lesu banget. Anda cuma mampu produksi dan jual 5 pasang sepatu. Artinya, volume fisik Anda drop separuh. Ya, omset saya harusnya turun dong. Tunggu dulu. Karena lagi ada inflasi parah, harga bahan baku naik, Anda terpaksa naikin harga jual jadi Rp200.000 per pasang. Hasilnya, 5 dikali 200.000, omset Anda tetap Rp1 juta. Oh, wow. Jadi kalau pemerintah cuma lihat laporan keuangan omset saya, seolah-olah bisnis saya ini stabil dan baik-baik aja ya? Nah, itu dia poinnya. Padahal secara real, volume produksi fisik Anda sebenarnya hancur, anjlok 50%. Nggak ada pertumbuhan nyata sama sekali. Betul. PDB atas dasar harga konstan itu berusaha menghilangkan efek ilusi dari inflasi tadi. Jadi indeks unit value dipakai BPS sebagai alat untuk semacam membuang faktor gejolak harganya. Supaya ketahuan wujud aslinya gitu. Persis. Biar kelihatan apakah negara kita ini benar-benar memproduksi dan mengekspor lebih banyak barang secara fisik, atau angkanya doang yang kelihatan gede gara-gara komoditas global lagi pada mahal. Oke, itu sangat make sense untuk fungsi pertamanya. Lalu, bagaimana dengan fungsi yang kedua? Fungsi kedua itu untuk mengukur nilai tukar perdagangan, atau biasa disebut terms of trade. Terms of trade, oke. Sederhananya, ini tuh semacam metrik buat ngeliat daya beli dari hasil ekspor kita di kancah global. Berarti ini soal seberapa kuat daya tawar kita ya? Benar, kalau harga barang-barang yang kita jual ke luar negeri, itu naiknya lebih cepat dibandingkan harga barang yang kita beli atau impor dari luar, berarti negara kita lagi untung besar. Masuk akal. Karena dengan jumlah barang ekspor yang sama,
kita bisa dapat duit lebih banyak untuk beli barang impor. Nah, itu dia intinya. Yang menarik di sini adalah semua hitungan itu sangat bergantung pada agregasi data dari Harmonized System atau kode HS 8 digit yang merujuk pada buku tarif kepabeanan Indonesia 2022. Tunggu, ini membawa saya kembali ke analogi awal tadi. Mengingat jenis barang itu macam-macam banget kan, ada kode HS untuk minyak yang dihitung pakai barel, terus kayu pakai meter kubik, atau baju pakai kodi. Iya, ragamnya luar biasa banyak. Tapi di metodologinya, laporan ini menyebutkan kalau BPS akhirnya menyamaratakan semua volume barang itu pakai satuan berat bersih alias kilogram. Apakah itu berarti kita menimbang 1 kilogram laptop dan 1 kilogram beras dengan cara yang sama? Bukankah itu sangat berisiko? Ya, memang ini jadi masalah tersendiri. Di statistik kita nyebutnya problem heterogenitas. Berarti BPS sadar dong kalau ini rawan bias? Sangat sadar. Menyatukan satuan dari ribuan jenis barang yang hilir mudik di pelabuhan itu pada dasarnya adalah mimpi buruk buat sistem pendataan manapun di dunia. Terus kenapa tetap dipaksakan pakai kilogram? Karena itu satu-satunya jalan keluar. Kilogram dipilih semata-mata karena itu adalah variabel fisik atau proksi yang paling konsisten. Di semua dokumen pabean internasional, form berat bersih dalam kilogram itu hukumnya wajib diisi. Tapi nyampur nilai barang yang super mahal sama yang murah, cuma berdasar beratnya, itu kan bisa ngasilin data yang sama sekali nggak mencerminkan harga pasar kan? Benar. Makanya, BPS itu nggak pernah menyebut laporan ini sebagai indeks harga. Mereka pakainya istilah Index Unit Value. Oh, pantesan namanya beda. Iya, dan untuk mitigasi risikonya, biar datanya nggak terlalu ngaco, BPS itu menerapkan filter metodologi yang sangat-sangat ketat sebelum suatu barang bisa masuk ke dalam keranjang perhitungan. Oke, mari kita masuk ke dapurnya. Apa saja filter yang dipakai BPS untuk istilahnya membersihkan data ini? Mulai Januari 2025 kemarin, BPS memberlakukan pembaruan metodologi besar. Mereka menggeser tahun dasar perhitungannya ke tahun 2023. Berarti kondisi ekonomi tahun 2023 itu dijadikan patokan angka 100 gitu ya? Betul, dan untuk bisa masuk jadi sampel di indeks ini, sebuah komoditas harus lolos audisi yang ketat. Syarat pertama, dia harus diekspor atau diimpor minimal selama 8 bulan di tahun dasar 2023. Oke, jadi harus lumayan rutin. Syarat kedua, transaksinya juga harus tercatat minimal 16 bulan selama periode evaluasi dari 2022 sampai 2024. Ah, saya paham. Syarat pertama sama kedua ini kayaknya buat mastiin supaya BPS tuh cuma melacak barang yang beneran rutin di perdagangan ya, bukan barang musiman yang cuma diekspor sekali terus hilang bertahun-tahun. Tepat, itu untuk menjaga kontinuitas dan kelengkapan data. Tapi, syarat yang ketiga ini yang paling krusial secara statistik. Apa itu syarat ketiganya? Barang tersebut harus punya tingkat closeness percentage atau CP minimal 60%. Nah, bagian closeness percentage ini jujur bikin saya agak tersendat pas baca laponannya. Di situ BPS nyebut ini rasio antara rata-rata nilai barang dengan standar deviasinya. Gimana cara kerja konsep ini di dunia nyata? Kita pakai analogi lagi ya. Coba Anda bayangkan sebuah audisi paduan suara. Oke, paduan suara. Kalau Anda adalah konduktornya, Anda pasti nyari penyanyi yang suaranya konsisten dan stabil di nada dasar yang udah ditentukan kan? Iya, biar harmoninya ndak rusak. Nah, standar deviasi itu fungsinya ngukur seberapa sering dan seberapa jauh suara si penyanyi melenceng dari nada dasarnya. Kalau hari ini dia nyanyinya terlalu tinggi, besoknya tiba-tiba terlalu rendah secara ekstrim, berarti standar deviasinya besar dong. Suaranya nggak konsisten sama sekali. Betul, dia bakal merusak harmoni satu grup. Di dunia perdagangan juga sama. Bayangkan ada komoditas, bulan Januari nilai ekspornya $5 per kilo. Bulan Februari tiba-tiba melonjak jadi $50. Terus Maret anjlok lagi jadi $1. Fluktuasinya terlalu liar. Iya, itu terlalu liar. Kalau barang kayak gini dimasukkan ke perhitungan indeks, dia bakal ngerusak semua data nasional. Makanya, batas CP minimal 60% ini memastikan standar deviasinya cukup kecil. Oh, jadi nilainya harus ngumpul berdekatan dengan angka rata-ratanya ya? Tepat sekali. Cuma komoditas yang nilainya stabil alias homogen yang diloloskan. Ini kayak cara buat buang data-data anomali.
Terus, kalau komoditasnya udah lolos semua syarat tadi, apakah otomatis langsung bisa mewakili kelompoknya? Belum tentu. Masih ada aturan tambahan. Kumpulan barang yang lolos seleksi tadi baru bisa dipakai kalau total nilai mereka itu mencakup minimal 75% dari total nilai kelompok barang tersebut. Wait, sebentar. Waktu baca laporannya, saya nemuin ada data yang aneh. BPS ngasih pengecualian atau semacam jalur VIP untuk komoditas tertentu. Anda menyadari bagian itu rupanya. Iya, kayak komoditas ekspor, kode HS47, terus logam mulia di HS71, sampai mesin mekanik di HS84, itu tetap dimasukkan walau nggak nyentuh batas 75%. Kok bisa ada perlakuan khusus gini? Karena kita lagi ngomongin tulang punggung ekonomi nasional kita. Komoditas yang Anda sebutkan itu menyumbang porsi nilai yang sangat-sangat masif. Terlalu besar untuk diabaikan ya? Lalu mesin di HS84 dan 85. Kalau BPS ngotot mendiskualifikasi tamu VIP ini cuma gara-gara nggak capai kuota representasi, indeksnya malah jadi nggak mencerminkan realita makroekonomi kita. Oke, setelah semua drama penyalingan ini selesai, pertanyaannya adalah gimana cara BPS meramu semua angka dari barang-barang ini jadi satu angka indeks yang tunggal? Mereka pakai formula statistik yang namanya indeks Fisher ideal. Indeks Fisher ideal. Terdengar seperti nama yang sangat percaya diri untuk sebuah rumus matematika ya. Memang, tapi formulanya pantas dapat nama itu. Jadi gini, ini tuh gabungan dari dua konsep dasar. Pertama ada indeks last payers. Oke, last payers ngitungnya gimana? Dia ngitung perubahan harga pakai keranjang belanja dari tahun dasar sebagai patokannya. Berarti pakai keranjang tahun 2023 tadi ya? Betul, tapi masalahnya kan pola konsumsi manusia itu berubah seiring waktu. Makanya ada indeks kedua, yaitu indeks Pache, yang pakai keranjang belanja pada periode berjalan. Tapi kalau pakai bulan ini doang, kita jadi kehilangan pijakan untuk membandingkannya dengan masa lalu dong. Nah, Anda menangkap kelemahan masing-masing indeks, maka muncullah indeks Fisher ideal ini. Dia itu nyari rata-rata geometrik dari keduanya. Berarti hasil Las Perez dikalikan dengan hasil Pache, terus diakar kuadratkan? Tepat. Secara matematis, cara ini bakal netralisir bias dari kebiasaan orang yang suka ganti barang mahal ke barang murah pas lagi inflasi. Ini titik tengah yang paling objektif. Luar biasa. Sebelum kita bahas hasil angkanya untuk Februari 2026, ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya di metodologi impornya. Di situ ditulis pencatatannya pakai skema CIF. Ini artinya apa? Ini detail teknis yang dampaknya gila-gilaan sih. Skema CIF itu singkatan dari Cost, Insurance, and Freight. Oke, biaya, asuransi, dan ongkos angkut. Ya, waktu BPS mencatat nilai unit value impor, angka yang masuk ke data itu bukan harga murni barangnya saat keluar dari pabrik di katakanlah Tiongkok atau Amerika. Tapi sudah ditambah biaya lain-lain. Benar, nilainya itu udah digabung sama asuransi pelayaran, dan yang paling krusial, biaya freight atau ongkos angkut kapal sampai barang itu merapat ke pelabuhan kita. Wah, ini mirip banget sama kalau kita belanja online ya. Harga barangnya mungkin cuma 100.000, tapi karena kita pilih pengiriman instan, lintas pulau, ongkirnya kena 50.000. Analogi yang sangat pas. Dan BPS nyatutnya ya nilai total 150.000 itu, bukan harga asli barangnya. Sama persis. Coba Anda bayangkan dampaknya kalau tiba-tiba ada krisis di Laut Merah atau terusan Suez. Ongkos sewa kontainer pasti meroket tajam secara global. Pasti. Dan efeknya, indeks impor Indonesia otomatis bakal melambung. Kalau kita nggak paham soal konsep CIF ini, kita bisa aja panik dan ngidah harga bahan baku dari luar negeri lagi inflasi parah. Padahal murni karena ongkos kapalnya yang lagi mahal aja. Gila, ini sih bener-bener blind spot yang luar biasa penting buat kita yang baca datanya. Makanya konteks itu raja kalau kita baca data BPS. Oke, sekarang mari kita aplikasikan semua saringan dan formula rumit tadi. Apa yang terjadi dengan barang dagangan kita ke luar negeri di bulan Februari 2026? Gimana laporannya? Kalau dari rilisnya, indeks unit value ekspor kita bulan Februari tercatat di angka 91,99. Itu naik atau turun dari Januari? Naik tipis, 0,68 poin. Dari sektor migas lumayan solid naiknya, 5,30 poin. Tapi untuk sektor non-migas, yang mana itu motor utama ekonomi kita, geraknya kayak ngesot, cuma naik 0,14 poin.
Cuma 0,14. Terdengar sangat tenang ya di permukaan. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik. Waktu saya ngulik kerincian datanya per komoditas, di dalam kelompok non-migas itu ternyata pergerakannya sangat liar. Memang Februari itu menyimpan beberapa anomali. Iya, ada kelompok bersandi HS06, yaitu tanaman hidup dan bunga potong. Anda tahu indeksnya naik berapa? 31,19 poin dibanding bulan sebelumnya. Itu loncakan yang luar biasa tinggi. Belum lagi kelompok susu, mentega, dan telur di HS04 itu juga melesat 31,09 poin. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apa itu? Mengingat ini adalah bulan Februari, apakah petani kita tiba-tiba mengekspor bunga mawar premium super mahal ke luar negeri demi perayaan Hari Valentine global karena naiknya nggak tanggung-tanggung? Argumen soal Valentine itu memang selalu muncul setiap Februari. Pasti ada sentimen permintaan yang naik. Tapi, kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya dan mengingat kelemahan proksi kilogram yang kita bahas di awal tadi, Maksudnya ini bukan cuma perkara harga mawar yang naik gila-gilaan. betul. Kenaikan 31 poin itu hampir pasti bukan karena harganya tiba-tiba berlipat ganda. Ini lebih ke soal perubahan komposisi barang di dalam kelompok keranjang HS06 itu sendiri. Oh, kualitas atau komposisi barangnya bergeser ke produk yang lebih premium. Tepat. Gini logikanya. Di bulan Januari, bisa jadi keranjang ekspor bunga kita isinya tanaman hias taman yang ukurannya gede-gede, berat, tapi harganya murah secara per kilo. Rata-rata unit value-nya otomatis kecil karena pembaginya besar. Betul. Lalu masuk Februari, tanaman berat itu diganti sama pengiriman ratusan anggrek langka yang ringan banget, tapi harganya puluhan juta. Oh, saya paham sekarang. Karena pembaginya, yaitu total kilogramnya, menyusut drastis, sementara total nilai dolar yang masuk itu sangat besar, angkanya langsung melesat ke atas. Nah, Anda menangkap esensinya. Indeks ini seringkali menangkap manuver perubahan kualitas bukan semata-mata karena inflasi harga murni. Wow, itu perspektif yang mencerahkan. Dan ingat, dinamika keranjang ini juga berlaku buat sektor yang grafiknya terjun bebas di bulan yang sama. Ya, saya lihat nggak semuanya bahagia di Februari. Ada sektor yang hancur lebur kan? Parah, kelompok komoditas material mentah dari industri berat sangat terpukul. Kelompok HS26, yaitu biji logam, terak, dan abu, itu anjlok gila-gilaan. Sampai berapa poin turunnya? Turun 149,92 poin dibandingkan Januari. Dan pupuk, atau HS31, juga ambrol sebesar 116,82 poin. Astaga, minus 100 poin lebih dalam waktu 30 hari. Gimana sektor real di lapangan bisa bertahan ngadepin volatilitas yang mengerikan itu? Itulah realita komoditas mentah kita. Mereka ini sensitif sekali. Beda sama bunga atau susu yang dibeli sama konsumen akhir. Pembeli biji logam itu kan pabrik peleburan raksasa di negara industri. Berarti kalau ada sentimen negatif sedikit saja di global? Langsung berdampak. Kalau sektor properti di Tiongkok lagi lesu misalnya, permintaan baja turun, otomatis harga biji logam kita langsung dipangkas seketika tanpa ampun. Kontrasnya luar biasa ya. Di satu sisi komoditas agrikultur kita meroket, di sisi lain ekstraksi mentah kita hancur. Ini nunjukin banget betapa rentannya ekspor kita kalau cuma ngandelin jualan barang mentah. Sangat rentan. Oke, itu dari sisi barang yang kita jual keluar. Sekarang gimana dengan barang yang kita beli dari luar? Keranjang impor kita di Februari 2026 bentuknya kayak apa? Indeks unit value impor secara keseluruhan berada di angka 94,47. Berarti naik ya dari bulan lalu? Ya, naik 2,27 poin dari Januari. Tapi lucunya, kalau kita tarik secara tahunan dibanding Februari 2025, angkanya justru turun 2,25 poin. Tren yang menarik? Apa barang impor yang bikin indeks bulanannya naik? Pendorong utamanya ada di barang-barang yang punya nilai intrinsik mahal. Kelompok logam mulia dan perhiasan, HS71, itu naik tajam 16,89 poin. Logam mulia. Terus ada lagi? Diikuti oleh jangat dan kulit mentah, HS41, yang naik 14,24 poin. Wah, ini bikin saya mikir soal pola konsumsi kita. Coba ya, kalau kita sandingkan datanya. Di bulan Februari, negara kita rajin banget ekspor bunga potong bernilai tinggi. Tapi di saat yang bersamaan, kapal-kapal yang merapat ke sini bawa lebih banyak perhiasan mewah dan bahan kulit premium. Pola yang saling bertolak belakang namun sejalan ya.
Iya, kayak tren konsumsi barang-barang tersier kelas atas di dalam negeri ini lagi kuat-kuatnya. Analisis yang cukup beralasan. Kenaikan unit value impor barang-barang mewah itu bisa menandakan daya beli kelas atas kita yang lagi surplus, atau ada kemungkinan lain. Apa itu? Bisa jadi industri fashion tas kulit dan perhiasan lokal kita lagi jor-joran memborong bahan baku bermutu tinggi dari luar, mungkin buat persiapan produksi menjelang pertengahan tahun. Kah barang impor yang nilainya malah turun drastis? Sesuatu yang mungkin kabar baik buat masyarakat umum karena harganya jadi murah? Ada satu data krusial yang turun sangat dalam, yaitu salah satu tamu VIP yang sempat kita sebut tadi. Oh, kelompok serialia atau biji-bijian di HS10. Tepat, indeks serealia tercatat turun signifikan sampai 35,89 poin. Terus barang fotografi di HS37 turun 9,38 poin, dan bahan kimia organik turun 8,10 poin. Sebentar, serialia turun 35 poin. Berarti gandum masuk di situ dong? Pasti, gandum porsinya sangat besar. Nah, logika saya sebagai orang awam nih, penurunan indeks serialia ini kabar baik banget kan? Kalau bahan baku gandumnya lebih murah, berarti industri roti, mie instan, sampai pakan ternak ayam, itu biayanya jadi lebih rendah. Pada akhirnya, ini bakal menguntungkan dompet Anda semua waktu belanja bulanan di supermarket. Benar kan kesimpulan saya? Kesimpulan Anda sangat masuk akal dari kacamata konsumen. Tapi, mari kita pasang lagi lensa CIF yang udah kita diskusikan tadi. Oh iya, cost, insurance, and freight. Benar, penurunan angka unit value serealia yang kelihatan drastis ini belum tentu berarti panen gandum di seluruh dunia lagi melimpah sampai harga aslinya murah meriah. Berarti ada kemungkinan harga gandumnya sama aja, tapi ongkos kapalnya yang lagi turun. Sangat mungkin. Serealia itu kan komoditas curah kering yang diangkut pakai kapal bulk carrier raksasa. Kalau kebetulan di bulan Februari tarif logistik rute laut dari negara pengekspor ke Indonesia lagi jatuh, nilai total CIF-nya otomatis menyusut. Astaga, jadi data BPS nyatet unit value-nya turun, padahal harga per kuintal gandumnya di negara asal sama sekali nggak berubah. Persis seperti itu kemungkinannya. Inilah kenapa, dalam dunia data, angka yang berdiri sendiri itu buta. Kita harus tahu persis konteks di baliknya. Wow, obrolan ini benar-benar ngubah cara saya ngelihat laporan statistik yang tadinya kerasa kaku banget. Walaupun metrik ukurannya cuma pakai kilogram yang kedengeran aneh, ternyata sistem berlapisnya BPS ini efektif banget ya, nangkep denyut nadi ekonomi kita. Benar, ia sangat peka. Dia bisa ngedeteksi pergerakan komoditas massal yang lagi ancur kayak biji logam dan pupuk, tapi di saat yang sama bisa nangkep tren spesifik kayak meledaknya bunga potong dan masuknya perhiasan mewah. Lalu, apa arti semua ini buat kita? Ini memunculkan pertanyaan penting. Di era yang banjir data kayak sekarang, kita nggak boleh telan mentah-mentah angka statistik. Kita harus membedah apakah suatu angka itu naik karena inflasi, karena perubahan biaya asuransi pelayaran, atau karena kualitas barang yang bergeser. Tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Laporan ini kan sudah terang-terangan mengakui bahwa pergerakan indeks ini seringkali dipicu oleh perubahan kualitas barang, bukan cuma soal harga. Coba bayangkan, jika dalam 10 tahun ke depan, Anda terus-teruskan melihat indeks ekspor sebuah negara perlahan merangkak naik. Orang pasti mikirnya inflasi parah. Pasti, tapi apakah benar dunia sedang diambang krisis inflasi? Atau jangan-jangan, tanpa disadari oleh berita arus utama, negara tersebut diam-diam telah berhasil menaikkan kelas industri manufakturnya? Mereka nggak lagi jualan barang murahan ya? Tepat, mereka nggak lagi ekspor komoditas curah bergaji rendah. Tanpa kita sadari, mereka sudah bermetamorfosis memproduksi versi super premium dari barang-barang tersebut. Angkanya memang terlihat lebih mahal per kilogram, tapi sesungguhnya negara itu sedang berevolusi menjadi jauh lebih maju. Itu poin renungan yang sangat solid untuk menutup pembahasan kita hari ini. Pikirkanlah hal itu saat Anda sedang berbelanja dan melihat label harga sebuah barang impor di rak toko pada akhir pekan ini. Terima kasih telah menemani penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.